Ada khilafiyah yang lain. Khilafiyahnya, apakah redaksi sholawat yang diajarkan Nabi, contoh 3 redaksi tadi, ketiga-tiganya tidak ada kata Sayyidina, apakah boleh kita tambahkan Sayyidina? Sayyidina disebutnya as-siyadah. Ulama belakangan itu pun diperdebatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta kama shallaita ala Ibrahim. Ditambahi kata sayyidina. Penambahan kata sayyidina itu, qala al-Hanafiyyah was-Syafi'iyyah, madhab Hanafi dan madhab Syafi'i berpandangan tundabus siyadatu li Muhammadin fi shalawatil ibrahimiyah. Madhab Hanafi dan Syafi'i justru itu yang terbaik. Ditambahkan kata sayyidina itu yang terbaik. Li'anna ziyadatal ikhbari bil waqi'i ainu sulukil adab. Karena dengan penambahan itu lebih mencerminkan adab. Ya Allah, limpahkan rahmatmu atas Muhammad. Ini tanpa sayyidina. Ya Allah, limpahkan rahmatmu atas junjungan kami Muhammad. Jadi madhab Hanafi dan Syafi'i berpandangan itu justru lebih baik. Bahwa afdalu min tarkihi. Beradab kepada Rasul itu lebih afdal daripada tidak. Wa amma khabaru la tusawwiduni fi shalah, adapun hadis yang kadang disampaikan oleh mereka yang enggak mau pakai sayyidina, la tusawwiduni fi shalah, faqalibun maudhu'un, itu hadis palsu. La tusawwiduni fi shalah, jangan kalian membaca sayyidina untukku dalam sholat, itu hadis palsu. Ulama yang ngerti, yang tidak pakai sayyidina, tidak menggunakan dalil itu. Dalil yang beliau gunakan, karena Rasul tidak mencontohkan pakai sayyidina. Sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasul, itu bid'ah. Bid'ah nggak boleh. Ini ulama yang ngerti, yang tidak mau pakai sayyidina, dalilnya itu karena itu bid'ah. Kenapa madhab Hanafi dan Syafi'i justru berpandangan pakai sayyidina itu yang terbaik? Karena mereka definisi bid'ahnya tidak seperti itu. Apapun yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasul itu bid'ah. Ini madhab Hanafi dan Syafi'i definisi bid'ahnya bukan itu. Imam Syafi'i mendefinisikan bid'ah, ma wafaqas sunnata fahuwa bid'atun mahmudatun wa ma khalafas sunnata fahuwa bid'atun madmumatun. Yang sejalan dengan sunnah Rasul, meskipun nggak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasul, tapi sejalan, itu kalau toh dianggap bid'ah, itu bid'ah yang baik. Contohnya, sahabat Nabi, hadis riwayat Imam Muslim, menyusun bacaan doa iftitah sendiri, yang kandungan maknanya sejalan dengan doa-doa iftitah yang diajarkan Rasul.
sejalan dengan doa-doa iftitah yang diajarkan Rasul. Sahabat nyusun sendiri, padahal Rasul masih ada. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ketika Rasul tahu doa iftitah yang tidak beliau ajarkan itu, susunan sendiri sahabat Sa'ad bin Mu'adz, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila, Rasul tidak katakan itu enggak boleh, itu bid'ah, aku tidak ajarkan. Ini salah satu alasan kenapa Imam Syafi'i definisi bid'ahnya tidak segala hal yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasul nggak boleh. Karena diantaranya itu ada sahabat Nabi yang berani melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasul. Yang ketika Rasul tahu, justru itu diterima karena sejalan dengan sunnah Rasul. Berkaitan dengan penambahan Sayyidina, bacaan sholawat yang diajarkan Rasul nggak cuma satu versi, ada beberapa versi. Boleh pakai yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Sahabat Nabi menyusun sendiri seutuhnya doa iftitah. Itu saja oleh Rasul nggak ditolak. Apalagi ini cuma menambahkan kata Sayyidina, yang kandungan maknanya berarti lebih beradab kepada Rasul. Jangan lantas katakan mereka yang pakai Sayyidina berarti tidak beradab. Jangan. Adab itu bisa dengan bahasa tubuh, bisa dengan perasaan hati, bisa dengan ucapan. Nah itu kita tidak beradab, menghina seseorang berarti nggak beradab. Bisa menghina dengan mulut, bisa dengan sikap tubuh, bahasa tubuh. Menghina dalam hati itu Allah yang tahu, orang lain nggak tahu. Kita menghina seseorang dalam hati, insya Allah nggak akan jadi viral, nggak akan dikecam. Tapi siapapun dalam hatinya yang penuh dengan penghinaan, cacian pada orang lain, Allah Maha tahu. Menghina dengan bahasa tubuh mungkin kalau orang teliti akan dikecam juga. Yang lebih dikecam menghina dengan mulut. Saat ini kita sedang dapat pelajaran besar dari kasus seseorang yang mengucapkan kalimat, satu kalimat yang oleh mayoritas penduduk Indonesia kalimat itu dianggap kalimat penghinaan. Padahal ada kalimat-kalimat tertentu atau bahasa kitanya ada kata tertentu yang di suku tertentu dianggap penghinaan, tapi di suku yang lain tidak dianggap penghinaan. Kalau kalimat yang sekarang sedang viral satu kata itu dianggap penghinaan, anak-anak kita, anak-anak SD, coba perhatikan gaul mereka. Itu seolah-olah sudah menjadi kalimat biasa. Kita jangan menerima, membiasakan sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh oleh Rasul, ketika dibiasakan akan menjadi hal biasa. Yang selanjutnya boleh, itu jangan sampai terjadi. Ketika kita dengar anak-anak SD ke temannya mengucapkan kalimat-kalimat yang sebetulnya kalimat itu masuk kategori penghinaan, itu jangan biarkan, nasihati. Ketika mereka sudah terbiasa mengucapkan kalimat itu, mereka tumbuh terus dalam kebiasaannya itu. Andaikan Allah takdirkan salah satu dari mereka menjadi mubaligh, jadi ulama, boleh jadi dalam majlis nanti akan enteng mengucapkan kalimat seperti itu. Mulut kita tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak beradab, itu lebih baik. Rasulullah suri teladan kita, beliau tidak pernah mencaci maki siapapun. Beliau tidak pernah mencaci maki siapapun.
Sebaliknya, ketika beliau diperlakukan dengan tidak beradab oleh orang lain, beliau tidak mempermasalahkan. Contoh keharusan beradab kepada Rasul, ketika orang Badui memanggil Rasul dengan langsung menyebut nama, wahai Muhammad, mayoritas sahabat-sahabat perkotaan itu merasa risih. Kok manggilnya begitu doang sih, nggak sopan. Rasul sendiri yang dipanggil dengan panggilan sebut nama Muhammad, beliau tidak mempermasalahkannya, tapi Allah langsung yang mempermasalahkannya. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwa surah An-Nur ayat 63 itu diturunkan oleh Allah sesaat ada orang Badui dari jauh memanggil Nabi dengan panggilan nama, Muhammad, Muhammad. Allah turunkan langsung An-Nur ayat 63. Ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan panggilanmu kepada Rasul, jangan kamu jadikan panggilan Rasul seperti panggilanmu kepada sesama kamu. Kalau kita tidak lihat apa yang diuraikan sahabat Abdullah bin Abbas, mungkin kita nggak ngerti bahwa ayat ini An-Nur 63 kaitannya dengan itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, semenjak An-Nur 63 diturunkan, tidak ada lagi sahabat Nabi yang memanggil Nabi dengan sebutan nama. Selalu saat itu, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Bahkan di seluruh ayat Quran, Allah tidak pernah panggil Nabi dengan menyebut Muhammad. Sementara untuk Nabi dan Rasul yang lain, banyak panggilan Allah, baik untuk Nabi Adam, Ibrahim, dan lain sebagainya. Kalau pada Al-Quran ada 2 kali disebut nama Muhammad, itu bukan Allah memanggil beliau, tapi Allah menyampaikan berita. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tiada lain adalah Rasul, seorang Rasul yang sebelum beliau sudah Allah utus Rasul-Rasul yang lain. Kenapa ketika Rasul ditanya, ya Rasul, bagaimana kami harus bersolawat kepadamu? Rasul ngajarinnya nggak pakai sayyidi. Ini harus kita pahami, karena beliau orang yang tidak minta dihormati. Beliau nggak minta dihormati. Ketika orang Badui panggil Muhammad, beliau biasa aja, nggak ada perasaan nggak enak. Boleh jadi kita yang sudah usia cukup, ada bocah panggil kita kok nyebut nama. Boleh jadi, ini anak siapa sih songong begini? Rasul nggak merasa nggak nyaman, nggak ada perasaan nggak nyaman di hati Rasul ketika beliau dipanggil dengan sebutan nama langsung. Tapi Allah yang tidak terima Rasulullah Muhammad dipanggil dengan panggilan tidak sopan. Jadi ulama yang berpandangan sholawat dalam sholat untuk Nabi ditambahkan kata sayyidi itu lebih baik, melihatnya dari sisi ini, dari sisi adab. Jadi kan itu merubah apa yang diajarkan oleh Rasul. Jangankan merubah cuma sedikit. Sahabat yang menyusun seutuhnya saja oleh Rasul nggak ditolak. Karena perubahan itu tidak merubah substansi makna sholawat yang Rasul ajarkan. Tapi jangan lantas kalau begitu kita boleh membuat-buat sendiri. Enggak.
Ketika apa yang kita buat itu tidak sejalan dengan as-sunnah, otomatis itu bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela, yang harus ditinggalkan. Contoh gampangnya, kita ngadain majelis ilmu, ini perintah Allah, perintah Rasul. Kita merutinkan majelis ilmu di hari-hari tertentu, ini nggak ada contoh dari Rasul. Nggak ada Rasul merutinkan hari Ahad subuh selalu menyampaikan ilmu, enggak. Merutinkan hari-hari tertentu, jam-jam tertentu untuk menyampaikan taklim, kajian ilmu, itu bid'ah. Tapi kajiannya ini bagian dari ajaran Islam. Itu dalam hadis sahih, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu, ada kalimat itu. Barang siapa mengada-adakan dalam agamaku dengan sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama, itu yang mutlak nggak boleh. Kita merutinkan setiap bulan tertentu, tanggal tertentu untuk mengadakan acara apa, yang acara itu bukan acara keagamaan, boleh jadi itu nggak boleh. Atau perintah-perintah agama yang sudah jelas waktunya, momennya ditetapkan oleh Allah, kok kita geser, ya nggak boleh. Kita merutinkan, sengaja merutinkan sholat duhur selalu jam 12. Jam 12 sudah waktu duhur belum? Udah, kita rutinkan, pokoknya aku sholat duhur selalu jam 12, itu nggak boleh. Ketika Rasul duhur sedang siang, silakan aja. Saat ini duhur sedang jam 11.45. Dulu di kampung saya di Lampung kali ada sesepuhnya, beliau selalu menetapkan pokoknya sholat Jumat adzannya jam 12:05, selalu tuh. Walaupun waktu sedang turun, tetap jam segitu. Beliau orangnya keras. Pendapatnya pada saat itu belum ada ulama lain, masyarakat ya ikut-ikut saja. Belakangan ketika ada orang yang bisa mendekati beliau, orang ini menggunakan logika aja. Di antara kefanatikan beliau almarhum ini, pokoknya khutbah pun harus bahasa Arab dari awal sampai akhir. Khutbahnya cuma 5 menit. 5 menitnya sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi secepat-cepatnya khutbah itu yang terbaik. Dalam hadis ada yang menilai hasan, ada yang menilai sahih, kata Nabi, inna kisaral khutbati wa tulas salati mi'innatun min fikhihi. Sesungguhnya simpelnya, singkatnya khutbah dan panjangnya sholat itu gambaran dia orang yang paham agama. Tapi kefanatikan khutbah harus dengan bahasa Arab, ini yang kefanatikan konyol kali. Masalahnya pengajian di kampung itu nyaris nggak ada yang datang. Hari Jumat masyarakat berbondong-bondong datang, kesempatan untuk menyampaikan nasihat. Kalau bahasa Arab ya nggak ngerti jamaahnya. Di kota-kota udah hampir nggak ada yang khutbah pakai bahasa Arab seutuhnya. Khutbah pakai bahasa daerah, mungkin itu salah satu bid'ah. Rasul khutbah selalu bahasa Arab. Para sahabat Nabi yang bukan orang Arab, orang Persia, orang mana, bahasa khutbahnya pun bahasa Arab. Kalau segala hal yang tidak dicontohkan nggak boleh. Nah, khutbah pakai bahasa Indonesia itu salah satu bid'ah. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi sholawat atas Nabi itu yang wajib, atas keluarga Nabi sunnah. Lalu dari sekian banyak Nabi, kenapa Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam bacaan yang diajarkan oleh Rasul, kama shallaita ala Ibrahim? Enggak ada nabi-nabi yang lain disebut oleh Rasul. Itu rahasianya
Ada di surah Hud ayat 73. Li'anna rahmata wal barakata lam yajtami'a fil qur'ani li nabiyyin ghairahu. Karena ternyata sholawat dan barokah dalam Al-Quran cuma disebutkan hanya untuk Nabi Ibrahim. Allahumma sholli sholawat kama barokta, Allahumma barik barokah. Sholawat dan barokah di Al-Quran hanya Allah sebutkan untuk Nabi Ibrahim, tidak untuk nabi-nabi yang lain. Di surah Hud ayat 73, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ketika malaikat kabarkan kepada Ibrahim bahwa istri beliau hamil, padahal saat itu umurnya sudah lanjut, Ibrahim alaihissalam merasa aneh, masa udah tua hamil. Kalau mereka, malah malaikat itu berkata, ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa aneh dengan perintah Allah, dengan keputusan Allah? Buat kita, wanita 50 tahun hamil boleh jadi aneh. Tapi kalau kita ingat semuanya Allah yang menentukan, nggak ada yang aneh. Ata'jabina min amrillah, apakah kalian merasa aneh dengan perintah Allah, dengan ketetapan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu, rahmat Allah, salawat artinya rahmat. Wa barakatuhu, wa barik, barokah Allah alaikum, untuk kalian ahlal bait, dalam tafsir baiti Ibrahim, untuk kalian Ibrahim dan keluarganya. Dari situlah kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jemaah dan Allah alaikum ajma'in. Alu Muhammad yang disebut Bani Hashim, Bani Muttalib. Makna yang luas, siapapun yang mengimani ajaran Nabi, meneladani akhlak Nabi, itu masuk kategori ahli Muhammadin. Itu makna yang luas. Walaupun punya darah Nabi, tapi ketika dia tidak mengimani ajaran Nabi, dia nggak masuk dalam doa kita dalam sholat wa ala ahli Muhammad, itu nggak masuk. Sebaliknya, walaupun kita dalam tubuh kita nggak ada darah Rasulullah Muhammad, ketika kita mengimani ajaran beliau, kita teladani akhlak beliau, insya Allah kita masuk dalam wa ala ahli Muhammadin. Ini makna Ali yang luas. Sedangkan Ali Ibrahim, Ismail, Ishak, dan anak keturunannya. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi berkaitan dengan penambahan Sayyidina, sebagian ulama madhab Hanafi dan Syafi'i justru berpandangan itu yang lebih baik, karena nilai adabnya lebih tinggi di situ daripada nggak pakai Sayyidina. Ketika saya praktekkan tanpa Sayyidina, dalam hati saya, ya Allah, saya ikuti apa adanya yang diajarkan oleh Rasulmu. Di saat yang lain ketika saya pakai Sayyidina, ya Allah, saya tidak mau menjadi bagian dari umat Rasulmu yang tidak beradab kepadanya. Setiap kalimat yang saya baca dalam sholat selalu diiringi dengan permintaan dalam hati, niat dalam hati. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Kadang-kadang mempraktekkan adab kepada Nabi, meskipun harus meninggalkan perintah beliau, kadang itu ditolerir. Ada contoh dalam hadis sahih. Demi mempraktekkan adab kepada Nabi, sahabat tidak menjalankan perintah Nabi.
Nah, itu beradab kadang lebih baik dibanding melaksanakan perintah Nabi kadang. Kalau beradab lebih baik dibanding berilmu tanpa adab, itu sudah jelas. Dalam hadis sahih Rasul sebutkan penentu kesempurnaan iman seseorang adalah akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Penentu kesempurnaan iman seseorang adalah akhlaknya. Bukan mereka yang rajin sholat sunnah, puasa sunnah, berarti itu imannya paling sempurna, bukan. Tapi adabnya, akhlaknya. Itu hadis sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling indah akhlaknya. Mencaci maki orang lain diharamkan, dilarang oleh Allah. Jadi kalimat caci maki itu bagian dari kefasikan. Kalimat kata caci maki itu bagian dari kefasikan. Mereka yang demen mencaci maki saudara muslimnya, nggak salah kalau kita katakan tanda-tanda dalam dirinya ada kefasikan. Hadis sahih Bukhari Muslim, sibabul muslimi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sibabul muslimi fusukun. Mencerca, mencaci maki seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, itu paling tidak anak-anak kita saat ini, ya cucu-cucu kita lah, kita harus pantau terus. Boleh jadi mereka melihat di YouTube omongan-omongan yang nggak baik, nggak islami, mereka contoh. Ketika ditanya, kok Dedek ngomong gitu, emang itu artinya apa? Tahu. Dapat dari mana? Di YouTube. Nah, ini kita sebagai kakek nenek itu harus peduli. Ketika anak cucu kita dari kecil kok sudah bisa hafal di memorinya mengucapkan kalimat-kalimat mencela orang lain, itu bibit kefasikan sudah ada dalam dirinya, harus kita musnahkan. Jadi hadis Nabi jelas. Jadi tutur kata menghina, mencela orang lain itu bagian dari kefasikan. Ada ustadz yang bilang omongan buruk, kasar itu bagian dari kemunafikan. Saya nggak tahu dalilnya. Yang saya tahu bagian dari kefasikan, bukan kemunafikan. Munafik dan fasik itu berbeda. Kalau munafik boleh jadi dia non muslim pura-pura Islam, boleh jadi. Walaupun ada istilah baru munafik syar'i, munafik amali. Tapi kalau fasik itu masih muslim. Seseorang yang rajin sholat tapi sehari-hari nggak tutup aurat, fasik di bagian tidak tutup aurat. Fasik itu tidak mentaati perintah Allah. Mayoritas manusia tidak sempurna ketaatannya kepada Allah. Perintah sholat dia jalankan sempurna, puasa jalankan sempurna, lain-lain jalankan sempurna, tutup aurat jalankan sempurna, larangan mencaci maki masih dia lakukan. Dalam hal ini berarti dia masih fasik. Mencaci maki siapapun. Kalau di hadis Nabi mencaci maki muslim, dalam ayat Quran mencaci maki menyembah apapun mereka, itu nggak boleh. Al-An'am 108. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencerca, mencaci maki Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, termasuk mencaci maki merekanya, karena mereka akan membalas mencaci maki Allah. Jadi larangan mencaci maki non muslim karena